Dunia otomotif belakangan ini memang sedang panas-panasnya. Kalau kita bicara soal Wuling, rasanya brand yang satu ini tidak pernah kehabisan amunisi untuk membuat gebrakan. Setelah sukses mengacak-acak pasar mobil listrik mungil lewat Air EV, dan kemudian menyusul dengan Binguo EV serta Cloud EV, sekarang mereka kembali dengan sebuah proyek yang jauh lebih ambisius. Wuling kini resmi memperkenalkan jagoan baru mereka, Wuling Xinguang 560. Ini bukan SUV biasa. Xinguang 560 hadir dengan sebuah strategi yang menurut saya sangat jenius sekaligus sangat berani. Mereka menyebutnya sebagai konsep multi-energi. Bayangkan saja, dalam satu model mobil yang sama, konsumen diberikan 3 pilihan jantung sekaligus. Mesin bensin murni atau ICE, plug-in hybrid atau PHEV, dan listrik murni atau BEV. Ini benar-benar definisi memanjakan konsumen tanpa memaksa mereka untuk langsung pindah ke listrik jika belum siap. Secara visual, Wuling sepertinya paham betul bahwa selera pasar SUV global, termasuk Indonesia, cenderung menyukai tampilan yang terlihat kokoh, berwibawa, namun tetap punya sentuhan modern. Xinguang 560 tidak mencoba tampil terlalu futuristik yang kadang justru terlihat aneh di mata orang awam. Dengan dimensi yang dimilikinya, mobil ini memberikan sinyal kuat bahwa ruang kabin di dalamnya bakal sangat lega. Jika kita bandingkan, ukurannya ini berada di posisi yang sangat strategis. Lebih besar dari SUV kompak seperti Honda HR-V, tapi cukup bersaing dengan SUV menengah seperti Honda CR-V. Wuling memberikan sentuhan cerdas pada bagian fascia depan. Mereka membedakan identitas setiap varian lewat desain grill. Varian bensin dan PHEV menggunakan grill terbuka dengan motif sarang lebah yang memberikan kesan sporty dan maskulin. Lubang udara ini tentu berfungsi mendinginkan mesin pembakaran di dalamnya. Varian listrik atau BEV tampil lebih clean dengan grill tertutup rapat khas mobil listrik masa depan. Garis-garisnya terlihat lebih mengalir dan aerodinamis. Masuk ke dalam kabin, kamu akan langsung merasakan suasana yang berbeda. Wuling menggunakan konsep desain wrap-around yang membuat dashboard terlihat seolah memeluk pengemudi dan penumpang depan. Fokus utamanya tentu saja ada pada teknologi. Di tengah dashboard bertengger layar sentral raksasa berukuran 12,8 inci. Layar ini bukan cuma buat pajangan karena sudah ditanamkan sistem hiburan Link OS yang sangat canggih. Bagi kamu yang terbiasa dengan ekosistem digital, sistem ini sudah mendukung HiCar, CarLink, hingga DLNA. Jadi sinkronisasi dengan ponsel pintar akan terasa sangat mulus. Namun daya tarik utama interior Xinguang 560 justru ada pada fleksibilitas kursinya. Wuling menyediakan pilihan konfigurasi 5 atau 7 penumpang. Yang luar biasa, kursi baris depan didesain agar bisa direbahkan rata hingga menyatu dengan baris kedua. Apa fungsinya? Sederhananya, kamu bisa mengubah kabin mobil ini menjadi sebuah lounge atau kasur berjalan. Bayangkan, saat kamu sedang melakukan perjalanan jauh dan butuh istirahat sejenak di rest area, kamu tidak perlu lagi tidur dengan posisi leher miring yang bikin pegal. Cukup rebahkan kursi dan kamu punya ruang santai yang sangat nyaman. Ini adalah fitur yang sangat manusiawi dan relevan dengan budaya road trip keluarga di Indonesia. Wuling benar-benar memberikan kebebasan memilih bagi konsumennya. Mereka tidak mendikte kita harus pakai bensin atau listrik, tapi mereka memberikan opsinya semua. Varian PHEV. Untuk kondisi infrastruktur pengisian daya yang belum merata sepenuhnya, varian plug-in hybrid atau PHEV adalah pilihan yang paling logis. Menggunakan sistem Link C-Power 3.0, mobil ini menggabungkan mesin 1.5L dengan motor listrik generasi keempat. Efisiensi termalnya mencapai 43,2%, angka yang sangat mengesankan untuk standar industri otomotif saat ini. Konsumsi bensin rata-ratanya hingga 5,3 liter per 100 km atau sekitar 18,8 km per liter. Dalam mode listrik murni, ia bisa menempuh 125 km, tapi kalau bensin dan listrik digabung, total jarak tempuhnya bisa mencapai 1.100 km.
Kamu bisa berkendara dari Jakarta ke Surabaya tanpa perlu mampir ke pom bensin sekalipun. Varian listrik atau BEV. Bagi yang sudah mantap beralih ke elektrifikasi penuh, varian BEV dibekali baterai Senlian 60 kWh. Jarak tempuhnya mencapai 500 km. Yang patut diacungi jempol adalah teknologi pengisian dayanya. Dengan sistem fast charging 2C, kamu hanya butuh waktu 15 menit untuk menambah jarak tempuh sejauh 200 km. Ini mematahkan argumen bahwa mobil listrik itu lama kalau dicas. Varian bensin. Wuling tidak melupakan pasar tradisional. Mesin 1.5 turbonya mampu menghasilkan tenaga 174 dk dan torsi 290 Nm. Dipadukan dengan transmisi CVT yang halus atau manual 6 percepatan, varian ini tetap menawarkan performa SUV sejati dengan biaya perawatan yang lebih familiar bagi banyak orang. Ini adalah bagian yang paling sering membuat kompetitor pusing 7 keliling. Di Tiongkok, harga Wuling Xinguang 560 benar-benar di luar nalar jika dibandingkan dengan fiturnya. Tentu saja jika masuk ke pasar Indonesia harganya akan menyesuaikan dengan pajak dan biaya logistik. Namun jika Wuling Indonesia bisa menjaga harga varian bensinnya di angka 200 hingga 300 jutaan dan varian listriknya di bawah 500 jutaan, mobil ini akan menjadi ancaman mematikan bagi banyak model SUV yang sudah ada. Jika kita membayangkan Xinguang 560 mengaspal di jalanan Jakarta atau Surabaya, ada beberapa nama yang harus mulai waspada. Chery Tiggo 8. Sebagai sesama brand Tiongkok, Chery menawarkan kemewahan yang mirip, namun keunggulan Wuling ada pada varian mesinnya yang jauh lebih lengkap, ada BEV-nya. Honda CR-V. Secara dimensi dan kenyamanan, CR-V adalah standar emas di kelas ini. Namun harga CR-V hybrid yang sudah menyentuh angka 800 jutaan akan membuat orang berpikir dua kali. Xinguang 560 menawarkan teknologi hybrid yang tak kalah canggih dengan harga mungkin hanya setengahnya. BYD Atto 3. Di sektor listrik murni, BYD adalah raja baru. Namun Xinguang 560 punya keunggulan di sisi ukuran kabin yang jauh lebih luas dan fleksibilitas kursi yang lebih baik untuk keluarga. Wuling sepertinya sedang menerapkan strategi mengepung dari segala penjuru. Mereka masuk ke segmen SUV menengah dengan harga SUV kompak, tapi dengan fitur SUV premium. Bagi kita di Indonesia, kehadiran mobil seperti ini sangat dinantikan. Kita butuh SUV yang tangguh untuk perjalanan luar kota, irit untuk kemacetan Jakarta, namun tetap ramah di kantong saat waktu servis tiba. Xinguang 560 seolah menjawab semua doa-doa konsumen tersebut dalam satu paket yang cantik.